Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hanif Al-Kadri kembali bersama saudara di ruang virtual untuk mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan. Kita masih membahas berbagai macam bidang garapan dalam administrasi pendidikan, dan kali ini kita akan lihat administrasi layanan khusus. Ingat, layanan adalah satu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi kenyamanan buat orang yang kita layani. Namanya juga layanan paripurna. Khusus berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa. Sama dengan teman dan teman khusus. Kalau teman ya biasa saja, siapapun jadi teman, tapi teman khusus, maka perlakuannya berbeda, perhatiannya berbeda, segala sesuatu mau kita lakukan demi dia, baru disebut sebagai teman khusus. Begitu juga seharusnya dari sisi teori, dari sisi pemahaman kata dalam bahasa Indonesia, layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau untuk sekolah berarti untuk siswa, kalau untuk perguruan tinggi ya berarti kepada mahasiswa. Nah, sekarang kita lihat dari sisi pengertiannya, administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus, lagi-lagi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Jadi meskipun tidak secara langsung, tapi ini layanan yang khusus ini memberikan dampak. Kalau ada dampak positif berarti ada dampak negatif. Teman-teman mahasiswa, sekarang kita lihat apa saja sebenarnya jenis-jenis dari layanan khusus tadi yang semestinya disediakan secara khusus oleh sekolah ataupun perguruan tinggi kepada peserta didiknya, kepada mahasiswa ataupun kepada siswa. Apakah benar-benar disediakan secara khusus dalam pengertian khusus yang sebenarnya? Seperti saya analogikan dengan teman khusus tadi. Anda akan nanti bisa menilai karena saudaralah yang merasakan setiap layanan yang diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi saat Anda menjadi mahasiswa atau saat dulu Anda menjadi pelajar di tingkat SLTA. Di antaranya adalah layanan perpustakaan, layanan laboratorium, yang ketiga UKS, kafe juga termasuk layanan khusus yang disediakan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi karena memberikan dampak secara tidak langsung bagi proses kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun di kelas. Sarana ibadah, apakah memang kalau di perguruan tinggi, apakah setiap fakultas sekurang-kurangnya memiliki tempat ibadah yang khusus disediakan dengan tingkat kebersihan, dengan tingkat kenyamanan, namanya juga menghadap Tuhan. Nah, asrama, layanan koperasi, layanan transportasi, dan toilet ternyata juga masuk dalam kategori ini. Apakah layak? Apakah nyaman? Bahkan setiap manusia, orang-orang seni selalu bilang, para pemerhati musik selalu bilang yang butuh ide-ide kreatif, para penulis selalu bilang, toilet menjadi salah satu tempat yang bisa mengundang atau mengeluarkan ide-ide cemerlang. Tapi mungkinkah ide itu muncul ketika toilet yang bau, yang kecil, yang kotor, yang jorok? Anda yang bisa menjelaskan itu dan Anda yang bisa menceritakan itu.
Dan siapa yang mesti disalahkan dalam kondisi ini? Tapi nanti kita lihat tidak semua sekolah dan tidak semua perguruan tinggi yang tidak memberikan layanan itu. Ingat lagi-lagi layanan khusus, pelayanan yang diberikan secara khusus dalam rangka menopang proses pendidikan, proses pembelajaran. Di mana? Di kelas atau di sekolah. Kalau toilet tadi misalnya Anda mendesak pada saat belajar ingin buang air kecil atau buang air besar, ketika pergi ke toilet baunya minta ampun, joroknya minta ampun. Kira-kira keluarga, kalau nggak mau keluar berarti akan menahan berarti sakit perut. Untuk diri sendiri itu jadi petaka buat orang lain. Kalau ternyata lepas di kelas, oh my goodness, otomatis pada saat Anda menahan sakit perut, kira-kira fokus nggak untuk belajar? Makanya walaupun secara tidak langsung disediakan, tetapi memberikan dampak dan efek luar biasa bagi proses pembelajaran. Kita coba lihat satu-satu. Mungkin kita tidak akan bahas semuanya, tapi paling tidak ini seharusnya ada. Perpustakaan. Perpustakaan dalam pikiran kita adalah tempat yang menyediakan atau satu ruangan yang sejuk, yang enak, yang bersih, yang nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar. Ya isinya buku, apalagi menurut perkembangan zaman sekarang tidak hanya buku tapi elektronik, buku-buku elektronik, e-learning atau e-book, jurnal, artikel. Kita bisa hunting dunia hanya lewat tuts-tuts di jari yang bermain. Apakah itu ada di sekolah? Pertanyaannya mendasar adalah, di sekolah ada perpustakaan? Tidak ada. Ruangannya berapa luas? Satu kelas kecil mungkin setengah kelas. Setengah kelas cukupkah untuk semua siswa? Pasti tidak. Apakah nyaman? Apakah ada AC-nya? Apakah sejuk? Kalau panas gimana kan bertahan membaca di situ? Jadi kita tidak pernah bisa menyalahkan kenapa siswa tingkat atau kemauan dia membaca sangat rendah, karena tempat sumber belajar kita tidak memungkinkan mereka duduk berlama-lama atau nyaman. Jadi jangan kita bandingkan dengan bule-bule di luar sana. Kenapa mereka bisa bertahan membaca begitu nyaman, begitu enak di perpustakaan? Kenapa penuh, begitu sepi? Keadaannya sepi tapi orangnya rame, tidak bersuara. Karena setiap orang sebegitu nyamannya sehingga mereka ada di dunianya masing-masing. Itu yang kedua. Udahlah panas. Bukunya tersedia nggak? Ada. Buku-buku yang mana? Buku-buku tahun jebot. Diperbarui nggak? Sebagian sekolah ada, tapi banyak sekolah tidak. Dan maaf bilang, coba semakin ke daerah, jangankan ke daerah, masih di kota-kota saja, di daerah perkotaan, belum semuanya yang mumpuni. Buku itu terus berkembang, ilmu itu terus berkembang, buku baru akan bermunculan terus. Dan untuk hari ini perpustakaan tidak hanya buku. Sesuai dengan perkembangan zaman, sudah saatnya ada e-book, jurnal, artikel. Ada layanan tapes, laptop di mana-mana atau komputer atau layar sehingga mereka bisa hunting pembelajaran virtual. Sehingga apa? Sebelum masuk kelas ke berikutnya mereka bisa mencari tugas dulu, memahami dulu, membaca dulu. Ini yang jadi PR buat kita. Kalau tuh buku ada yang di kita tahun jebot. Kadang-kadang berdebu. Kenapa? Karena tidak dilayani oleh orang yang khusus di bidangnya. Kalau itu tidak khusus, kadang-kadang antara ada dan tiada petugasnya, diambil dari mana? Sekolah tidak punya anggaran, sehingga apa? Akhirnya guru yang ditugaskan. Guru sampai mana bisa? Dia mesti mengajar, dia mesti memperhatikan hal lain. Atau siswa mana mungkin mereka juga akan belajar. Ini dilematis. Sehingga persoalan yang saya bilang tadi, barangnya ada tapi khususnya menjadi hilang. Layanannya diberikan tapi hanya bentuk fisik doang. Fisik saja belum terpenuhi, apalagi batinnya. Sehingga kebutuhan mereka, keinginan mereka untuk datang ke perpustakaan menjadi nomor sekian.
Lagi-lagi tidak bisa disalahkan kenapa anak-anak sekarang daya bacanya sangat rendah. Apalagi anak-anak milenial, anak-anak yang masuk dalam kategori Z generation. Mereka tidak membaca buku lagi, mereka bermain di tabs, di laptop, di handphone. Disediakan nggak oleh sekolah, biaya dari mana? Itu satu. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Mulai terjawab. Kita lihat fungsi perpustakaan. Apakah ini ada? Ini sekolah loh, jangankan sekolah perguruan tinggi kadang-kadang belum mampu menyediakan layanan perpustakaan yang notabene memberikan kenyamanan untuk mahasiswanya. Fungsi perpustakaan apa yang kita tahu? Satu, fungsi pendidikan jelas. Artinya memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didik, kepada mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan, mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberikan oleh guru, oleh dosen. Sehingga bisa melengkapi tugasnya, mencari tugasnya, menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan. Peserta didik yang rajin akan selalu mencari atau mendalami apa yang mereka mau sesuai yang diajarkan oleh guru dan dosen di kelas. Kemudian mereka berpindah ke perpustakaan untuk menyelesaikan semuanya. Itu fungsi pendidikan. Tapi kalau dengan kondisi yang kita bilang tadi, apa memungkinkan fungsi itu terjadi? Wong baru masuk saja panas, berdebu, kadang-kadang petugas yang nggak ada, apa yang dicari juga nggak akan ketemu. Lewat satu fungsi. Fungsi yang kedua, fungsi informasi. Tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu. Berarti kalau ingin tahu seluruh dunia, apapun yang mereka ingin tahu, berarti yang diperlukan sekarang adalah perangkat komputer lengkap diikuti dengan wifi yang kuat sehingga mereka bisa mencari apapun yang mereka mau dalam konteks pendidikan. Fungsi kedua, apakah terjawab atau juga bermasalah? Sekarang kita lihat fungsi yang ketiga. Fungsi rekreasi, ini yang amat sangat luar biasa yang jadi persoalan. Rekreasi bukan berarti mereka jalan-jalan di perpustakaan, tetapi mereka bisa melanglang buana pikiran mata melalui tools-tools yang ada di laptop dan komputer. Begitu cepat mereka bisa melihat universitas terkenal di luar negeri, perguruan tinggi hebat di luar negeri, e-learning atau jurnal atau artikel, bagaimana keadaan satu kota, satu negara. Di kita, pertanyaannya adalah, ada laptop, ada komputer, tidak ada perpustakaan. Kalau ada perangkatnya, oke, tidak. Yang kedua, pertanyaannya berapa banyak? Apakah memungkinkan untuk semua siswa atau sebagian besar siswa, sebagian besar peserta didik mendapatkan layanan itu? Jangankan di sekolah, perguruan tinggi juga belum tentu. Kemudian apakah kalau toh ada laptop, komputer yang disediakan, apakah diikuti dengan pemenuhan wifi, internet sebagai alat untuk menyambung sampai dunia manapun yang mereka inginkan? Karena tanpa wifi, rekreasi tidak akan pernah terjadi. Fungsi penelitian, menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui, terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada dalam pikiran mereka. Peserta didik kadang-kadang lahir sebagai orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang hebat, hasrat ingin tahu yang tinggi. Tanpa harus bertanya ke guru, atau justru sudah bertanya ke guru, kadang-kadang jawabannya tidak memuaskan. Karena ingat, tidak semua guru kita yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan, kekinian. Sementara peserta didik ada di tengah-tengah wadah itu. Hasrat keingintahuan mereka akhirnya kemana? Mereka butuh tempat untuk mencari pemenuhan hasrat tadi. Hasrat penelitian. Jadi kalau itu tidak tersedia, maka tersumbatlah hasrat itu.
Maka anak-anak yang harusnya bisa berkembang, bisa dikembangkan, bisa menjadi baik, menjadi lebih baik, akhirnya berhenti sampai di sana. Oke, kalau di rumah mereka punya kapasitas atau kemampuan ekonomi orang tua yang bagus. Kalau yang tidak, mereka berharap di sekolah. Di rumah wifi, jangankan wifi, buku aja kadang-kadang kagak kebeli. Dengan di sekolah, kemampuan anak-anak dari ekonomi yang menengah ke bawah, tapi mereka lahir sebagai anak-anak yang cerdas, kemampuan-kemampuan yang hebat, itu harusnya terkalkulasi dengan baik sehingga mereka bisa memenuhi hasrat yang tadi itu di sekolah, sehingga kemampuan mereka tetap bisa berkembang sama layaknya, sama halnya dengan mereka-mereka yang orang tuanya ekonomi menengah ke atas. Tapi sayang, fungsi keempat juga bermasalah. Lagi-lagi kita bandingkan, jangankan untuk sekolah, untuk perguruan tinggi saja kadang-kadang belum terpenuhi seperti syarat dan fungsi yang kita jelaskan tadi. Bukan underestimate, tapi begitulah kenyataannya. Yang salah apa? Apakah kemampuan sekolah? Apakah perhatian? I don't know. Tapi sekurang-kurangnya sekolah-sekolah swasta yang notabene mereka punya anggaran sendiri, yang punya perhatian ke arah sana, sudah mulai terkelola dengan baik. Fungsi-fungsi itu sudah mulai berjalan satu persatu, meski belum sesempurna apa yang terimplikasi di balik setiap fungsi perpustakaan tadi sebagai layanan khusus. Laboratorium, ya sama. Laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru, oleh siswa untuk pelaksanaan praktikum kah namanya, penyelidikan, penelitian, percobaan, pengembangan, apalagi, atau bahan pembakuan. Banyak. Nah, setiap sekolah, setiap perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi seharusnya mempunyai layanan laboratorium yang mumpuni. Karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran. Karena apa? Teori yang didapatkan di kelas, uji cobanya di laboratorium. Kalau peralatannya tidak ada, tidak lengkap, kira-kira percobaan bisa dilakukan? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang hadir di kepala mereka melalui teori-teori tadi terjawabkah? Kadang-kadang kita harus menarik nafas. Tapi so what? Begitu banyak PR-PR yang harus diselesaikan oleh sekolah. Tidak hanya sekolah, karena ini terdampak atau berkaitan secara langsung dengan pemerintah. Ini harus menjadi perhatian. Bagaimana pada akhirnya layanan-layanan khusus ini benar-benar dijadikan, disediakan secara khusus sehingga bisa memainkan fungsi-fungsinya sesuai dengan apa yang seharusnya. UKS ini lebih mengerikan lagi. UKS itu katanya adalah usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Layanan kesehatan peserta didik, di mana satu layanan yang diberikan kepada semua siswa, semua peserta didik yang ada di sekolah, agar mereka sehat dalam proses pembelajarannya. Ketika terjadi satu kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan, mereka punya tempat, tidak harus pulang atau tidak harus segera dibawa ke rumah sakit, tapi ada layanan minimal kalau memang kondisi-kondisi masih dalam frekuensi yang bisa diatasi. Sehingga apa? Menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dalam konteks UKS ini dan personalia sekolah lainnya sebagai sasaran tambahan. Sehingga selalu ada solusi. Yang sakit perut ya bisa, yang sakit kepala, yang pusing, yang pingsan itu bisa. Tapi pertanyaannya dua. Yang pertama, ada petugasnya enggak? Petugasnya siapa? Apakah memang orang kesehatan yang mengerti dengan kesehatan? Apakah ada kerjasama antara sekolah perguruan tinggi dengan tenaga-tenaga kesehatan?
Karena yang mengerti soal kesehatan itu tidak bisa siswa, tidak bisa guru. Mereka perlu sesuatu penanganan secara khusus agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, apakah ada obat-obatan yang menunjang? Ada, tapi sudah kadaluarsa. Apakah dibenahi, diperbarui? Ini maaf bilang, dari berapa banyak penelitian, hampir semuanya begitu. Yang ada paling obat merah, obat sakit kepala yang tanggal kadaluarsanya sudah kentara. Tidak banyak plester, ya begitu-begitu saja. Nah, bagaimana mungkin UKS bisa menunjang proses pembelajaran? Harusnya apa, yang sakit perut, yang kondisinya begini, bisa langsung segera dibawa ke UKS, diatasin, dan dalam waktu beberapa lama setelah itu mereka bisa membaik dan masuk kembali ke dalam kelas. Belum lagi kita bicara soal ruangannya, belum lagi bicara soal tenaga medis. Tapi itu yang terjadi. Sehingga harusnya apa? Benar-benar ada satu keadaan, ada satu kondisi sebagai layanan terhadap siswa atau peserta didik, sehingga mereka nyaman. Ketika ada sakit, misalnya maaf yang perempuan datang bulan, itu benar-benar bisa diatasi di sana, bisa menjadi tempat ruang istirahat. Tapi bagaimana istirahat? Ruangannya berdebu karena tidak ada petugasnya. Nah, mudah-mudahan kenapa ini menjadi perbandingan untuk saudara dalam mata kuliah kali ini, sehingga ketika Anda jadi pengambil kebijakan, ketika Anda menjadi pengelola pendidikan, ini bagian sentral yang seharusnya Anda pikirkan. Ingat analogi khusus, ingat analogi layanan. Jadi benar-benar terlayani secara khusus sehingga memberikan dampak pada pembelajaran. Ini yang menarik nih, kafe. Kafetaria adalah layanan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan, di sela-sela mengikuti proses pembelajaran. Sehingga apa? Tidak menjadi gangguan ketika mereka telah datang ke sekolah dan tidak mungkin sarapan di rumah. Dan guru memberikan kesempatan mereka untuk sarapan dulu, tapi melalui strategi-strategi yang sudah didesain. Jadi jangan sampai ini menjadi peluang-peluang bagi siswa untuk melarikan diri atau cabut. Sehingga sekarang apa? Kafe-kafe dijadikan sebagai tempat mereka untuk melarikan diri, melepaskan diri satu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Duduknya berlama-lama. Artinya tidak ada kerjasama yang luar biasa antara pengelola kafe dengan sekolah. Harusnya ada keterikatan antara sekolah dengan pemilik kafe. Kita belum bicara soal kesehatan loh, kesehatan masakan, kesehatan dari makanan. Berapa banyak anak didik yang akhirnya keracunan makanan. Kenapa? Akibat kebersihan, akibat kadaluarsanya makanan. Dan ingat, belum lagi persoalan sebenarnya tidak dianjurkan kafe yang berada di tengah-tengah sekolah, yang notabene sekolahnya kecil dan ada di tengah-tengah pula, sehingga mereka harus masaknya di situ, baunya sampai ke kelas. Bukannya menopang atau membuat proses pembelajaran lebih baik, tapi justru olahan ini mengganggu. Kenapa? Pikiran anak aja enaknya, pikiran mereka terpecah. Belum lagi dengan masak di situ resiko listrik, resiko kebakaran, resiko basah sehingga menjadi jorok, menjadi kotor, sumber penyakit. Dan apa keuntungan buat sekolah ketika kafe itu ada di sana? Harusnya apa? Didesain, dikelola oleh sekolah. Siapa yang berhak di situ? Ya silakan ambil dari masyarakat, tetapi mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh sekolah, karena ini layanan yang khusus diberikan oleh sekolah. Sehingga ketika anak butuh, anak memang jadi sehat, makanan di situ terjamin. Ketika diizinkan mereka keluar pada kondisi tertentu, ada surat yang ditandatanganin, ada kondisi, ada sinyal-sinyal khusus yang hanya bisa dipahami oleh pengelola kafetaria dengan si guru atau sekolah.
Jadi akan ketahuan siapa yang cabut, siapa yang keluar. Dan ingat, di masa-masa proses pembelajaran, di jam-jam belajar, tidak satupun siswa yang ada yang duduk di kafe kecuali mereka mendapatkan catatan tadi. Tapi sekarang berapa banyak, coba kita lihat kafe yang justru di jam-jam belajar anak-anaknya banyak di situ. Dan maaf bilang, justru untuk yang cowok-cowok dijadikan sebagai tempat merokok. Dan ini dimanfaatkan oleh pemilik kafe. Semakin banyak yang cabut, semakin banyak yang ngerokok, semakin laris manislah jualannya, semakin banyaklah keuntungan mereka. Makanya harusnya dikelola sedemikian rupa oleh sekolah. Dibuat SOP yang jelas berapa keuntungan. Kita tidak dari sisi bisnis, tidak mencari keuntungan, tetapi sebenarnya karena lahan digunakan ada persentase sedikit untuk proses yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah nantinya. Memasak tidak boleh di sana, artinya sudah makanan jadi misalnya. Kecuali dengan kondisi-kondisi sekolah tertentu yang memang memungkinkan. Makanan yang layak diizinkan. Menu-menu yang bergantian. Sehingga siswa atau mahasiswa tidak bosan. Tidak harus mencari keluar dari sekolah. Harga. Kebersihan. Sehingga apa? Kalau di luar aturan main itu ditemukan, maka mereka layak untuk diberhentikan. Maka dicarilah kafe-kafe atau pemilik kafe atau pengelola kafe yang lain. Tapi secara umum seharusnya kafetaria itu dikelola oleh sekolah. Sehingga betul-betul bisa dideteksi dan memberikan dampak dan manfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Berikutnya adalah sarana ibadah. Cukup memperhatikan sebenarnya, tapi beberapa konteks, beberapa kondisi, beberapa perguruan tinggi sudah mulai. Artinya seharusnya kalau untuk perguruan tinggi minimal satu fakultas punya satu musola. Musola yang dikelola, kalau dikelola berarti ada yang membersihkan, ada yang menjaga kebersihannya, karena ini adalah tempat ibadah. Tempat ibadah berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan Allah. Jadi memang sedemikian rupa, sekhusus itu didesain, dijaga supaya bersih. Selain tempat ibadah menjadi tempat prospek untuk bertukar pikiran, berdiskusi, untuk proses pendidikan keagamaan, pengembangan diri, kerohanian. Pertanyaannya adalah berapa banyak perguruan tinggi yang setiap fakultas memiliki musola? Kalau toh ada, kadang-kadang kasihan, hanya kelas dijadikan musola, tidak ada yang membersihkan atau pengelola tetap atau tukang bersih yang tetap, cleaning service tetap khusus untuk memperhatikan musola agar tidak basah dan bau, agar tidak berdebu, agar mukena yang digunakan oleh perempuan tidak berganti terus sehingga bersih untuk dijadikan sebagai pakaian untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Tidak semua fakultas memiliki musola, apalagi sekolah. Paling tidak gini, sekolah paling tidak punya satu musola. Meski kita akan bertanya berapa kapasitas kemampuan musolanya, tapi insya Allah sudah mulai ada. Kalau untuk tempat ibadah sudah mulai ada, karena memang kasihan sekali kita mayoritas muslim, masa tempat ibadah tidak tersedia. Sarana ibadah bagi peserta didik itu merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Ya jelas, karena peserta didik akan lebih nyaman bila ada sarana ibadah di lingkungan sekolahnya atau lingkungan perguruan tingginya. Sehingga nggak perlu jauh-jauh untuk, kita akan masuk jam 1.20 misalnya. Sementara sholat zuhur itu 1.30. Untuk menuju ke masjid yang ada di depan, yang ada di fakultas lain, itu butuh waktu paling tidak 5 menit perjalanan ke sana, 5 menit pulang, 5 menit sholat, 5 menit, butuh waktu 20 menit. Kapan akan makan siangnya? Kapan akan istirahatnya? Sehingga siap untuk mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Makanya setiap fakultas sekurang-kurangnya, kalau toh bukan jurusan atau prodi, sekurang-kurangnya fakultas. Sehingga di areal itu efektif, efisiensi
besar kemungkinan bisa didapatkan. Sehingga apa? Benar-benar bisa membantu. Apalagi termasuk mereka yang lagi belajar, lupa ibadahnya tadi, terlupakan atau terlewatkan atau memang terlambat. Sehingga dalam proses belajar pun mereka bisa minta izin dengan pengelolaan waktu yang lebih pendek. Bayangkan kalau mereka harus ke depan, butuh waktu 30 menit mereka akan ketinggalan pelajaran. Tapi kalau di fakultas, kalau di sekolah, di dekat kelas, paling 10 menit tidak akan lebih dari 10 menit mereka bisa kembali. Sehingga tidak terlalu mengalami gangguan pembelajaran ketika proses pembelajaran terjadi tetapi mereka ingin ibadah. Begitu juga dengan asrama, koperasi, transportasi, banyak lainnya. Begitu juga dengan toilet yang tadi yang saya bilang. Semuanya adalah layanan servis yang sengaja diberikan kepada peserta didik agar menunjang proses pembelajaran. Bukan menjadi gangguan tetapi memotivasi mereka untuk belajar lebih nyaman, lebih giat. Dan peran guru ya di situ, peran guru di lingkungan internal sekolah terlibat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang karena mereka yang paling tahu. Dan mereka juga yang nantinya akan memberikan masukan. Mereka juga terlibat dalam kondisi mengambil keputusan untuk memberikan masukan sebelum keputusan diambil. Oke. Di bagian terakhir, saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.